belajar tentang Israel, dari Israel zaman Alkitab sampai Israel modern. Ada banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang Israel. Bagaimana orang beriman, orang-orang Kristen sekarang melihat fenomena negara Israel modern, baik secara teologis maupun secara politik, hukum internasional saat ini. Ini wilayah atau masalah yang sangat-sangat kontroversial sampai hari ini. Tapi saya akan membaca satu penggalan dari teks kitab suci yang diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 2 saja, ada 2 ayat saja. Matius 24 ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya yang menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Jadi Yerusalem itu bangunan yang menjadi sangat penting, sentral, itu adalah yang disebut Beit Hamikdas, bait suci. Pertama-tama dibangun di zaman Raja Israel kuno, yaitu Salomo. Tapi bait Allah ini mengalami penghancuran pada masa Nebukadnezar. Lalu orang-orang Israel mengalami pembuangan di Babel. Kemudian ketika Tuhan berkehendak mengembalikan mereka kembali ke tanah suci, mereka pun kembali ke tanah suci. Bait Allah yang sudah hancur itu lalu diusahakan untuk dibangun kembali. Maka mulai pada zaman Esra, Nehemia, bait Allah itu mulai dibangun kembali. Ada peristiwa yang menarik tatkala orang-orang Yahudi, orang-orang Israel di wilayah utara yang menikah dengan 5 suku di Asyur, ketika ikut di dalam rencana pembangunan bait Allah yang kedua itu ditolak sama orang-orang Yahudi karena mereka dianggap telah melakukan kesalahan karena menikah dengan orang-orang Asyur. Sebetulnya dibalik semuanya itu yang Tuhan larang adalah menikah dan memasukkan ilah-ilah lain, ilah-ilah bangsa Asyur ke dalam rumah-rumah orang Israel. Dan tindakan ini bagi orang Yahudi disebut sebagai abudah zarah, penyembahan kepada berhala. Karena itu orang-orang yang ditolak dalam pembangunan kembali bait Allah yang kedua ini lalu memisahkan diri dari bangsa Israel yang lain dan akhirnya dikenal sebagai orang-orang Samaria. Nah, orang Samaria itu kemudian membangun bait Allah tandingan yang diadakan di Gunung More atau Gerizim. Di sanalah mereka membuat bait Allah tandingan sebagai tandingan dari bait Allah Israel. Mereka juga memperingati upacara-upacara Paskah mereka, sama-sama Paskah. Karena Paskah bagi orang Yahudi itu adalah titik balik dari semua kehidupan mereka ketika mereka menjadi bangsa budak di Mesir, kemudian menjadi bangsa merdeka. Nah, mereka juga memperingati upacara yang dikenal dengan Akidah Yitzhak, artinya pengikatan Iskak, tapi itu diadakan kalau orang Yahudi itu di Yerusalem, di bait Allah Yerusalem, kalau orang Samaria di bait Allah Gerizim. Nah, cerita tentang orang Samaria ini memenuhi lembar-lembar perjanjian baru tentang orang Samaria yang baik hati, yang terkenal, yang dipuji oleh Yesus, ortopraksinya, kelakuannya yang baik dipuji oleh Yesus. Tapi tatkala perempuan Samaria kemudian memberi minum kepada Yesus di perigi Yakub, di sumur Yakub, murid-murid dan bahkan orang Yahudi pada umumnya tidak bisa ngerti kenapa Yesus begitu dekat dengan orang Samaria.
Lalu orang Samaria itu pun bertanya bahwa Tuhan adalah orang Yahudi, haruskah minta minum kepada orang Samaria? Yesus secara ortopraksi, kelakuan hidup yang benar, itu memuji orang Samaria. Akan datang saatnya, dan kini sudah tiba saatnya kamu tidak menyembah Allah di gunung ini, maksudnya di gunung Gerizim, kiblatnya orang Samaria, tidak pula di Yerusalem. Karena Allah itu roh, maka hendaknya setiap orang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ungkapan yang sangat terkenal di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Tetapi Yesus selalu mengatakan dalam konteks orang Samaria itu, bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Artinya di sini Yesus memilih secara ortodoksia, secara kebenaran ajaran. Yesus tidak rekomendasi orang Samaria kebenaran, karena itu keselamatan itu datang dari orang Yahudi. Tetapi secara ortopraksia, secara perilaku hidup yang benar, buah-buah dari iman yang benar, Yesus juga memuji orang Samaria. Nah, itu sekilas tentang perbedaan orang Samaria dan orang Yahudi yang kemudian melatari bagaimana banyak kisah-kisah di dalam Perjanjian Baru tentang termasuk bait Allahnya. Berabad-abad sampai pada zaman Yesus itu orang Yahudi dan Samaria itu saling mengutuk dan tidak menyapa. Yesus membenarkan perilaku yang baik dari orang Samaria, sekalipun Yesus tetap menekankan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Ritual-ritual orang Samaria masih sama dengan ritual orang Yahudi. Misalnya, yang paling terkenal itu adalah Akedah Yitzhak. Akedah Yitzhak itu adalah pengikatan Ishak. Nah, di dalam upacara Yahudi di Yerusalem, itu pusatnya ada di Bait Allah, Yerusalem. Diperingati setiap tahun baru Yahudi yang dikenal Rosh Hashanah. Mereka membaca teks itu, Kejadian pasal 22 ayat 2, tetap orang Samaria juga melakukan ritual yang sama. Disebutkan misalnya di sana tentang perintah untuk mengorbankan Ishak. Wa yumirkhahna et binha et yehidka aser ahabta et yitzak vilehleka el aret hamurya. Firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal, yaitu Ishak, yang kau kasih, yaitu Ishak, dan bawalah dia ke tanah Moria. Karena orang Samaria tidak mengakui kota Yerusalem sebagai kota di mana Ishak pernah dikorbankan, maka kata Moria dibaca dengan More, dan itu ditafsirkan sebagai bukit Gerizim, Gunung Ebal di Samaria. Nah, ini contoh, kalaupun di situ ada orang yang menuduh bahwa Samaria memiliki Taurat yang berbeda, ya betul, tetapi secara seluruhnya sama. Kecenderungan untuk mengubah Moria menjadi More itu karena orang Samaria justru konflik sama orang Yerusalem atau orang Yahudi di Yerusalem. Tapi yang lain-lain semuanya sama. Soal Paskah misalnya, soal Paskah sama, orang Samaria memperingati Pesah, tanda darah, pengorbanan anak domba, semua sama. Ketika orang Yahudi di Israel dan Tuhan memberikan 10 bala kepada bangsa Mesir, di setiap rumah yang pintunya ada tanda darah anak domba, maka kemudian firman Tuhan katakan, ketika aku melihat tanda darah itu, maka aku akan melewati mereka. Wiraiti hadam, ketika aku melihat darah itu, ufesah, maka aku akan lewat, maka aku akan lewat alaihem, atas mereka. Dari kata Pesah kemudian menjadi kata Paskah, Passover, itu pun ritualnya sama. Orang Yahudi menggunakan simbol, yaitu potongan daging anak domba, sejenis salad. Setiap tanggal 15 bulan Nisan mereka melakukan perjamuan Paskah. Lalu
ketika roti dipecah-pecahkan, kemudian anggur sengsara dituangkan, itu urutan-urutannya ternyata persis sama dengan urutan-urutan perjamuan akhir Yesus. Jadi kekristenan itu sama sekali bukan menciptakan sesuatu yang baru, tradisi baru, tetapi benar-benar merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Waktu mengangkat roti, orang Yahudi memecah-mecahkan roti itu, dan kepala keluarga dari keluarga Yahudi yang mengadakan Paskah itu, dan semuanya laki-laki. Makanya tidak mungkin ada perempuan yang duduk di kursi di meja perjamuan. Maka yang namanya Da Vinci Code dan sebagainya nggak usah dilihat, itu orang yang ngawur itu kan. Bagaimana seorang perempuan bisa duduk di meja perjamuan Pesah? Lalu pada saat itu kepala keluarga itu mengungkapkan kata-kata, inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Itu bahasanya Aram, bukan bahasa Ibrani. Jadi dalam liturgi Yahudi itu sudah ada unsur Aramaik, unsur Ibrani. Ketika membaca kitab suci mesti bahasa Ibrani. Tapi beberapa ritual Yahudi itu bahasanya Aram. Misalnya halahama anniya diakalu afahtana bi'ar'a Misrayim. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Itu bahasanya Aram. Ketika mereka mengakhiri setiap ibadah mereka mengucapkan Ose Shalom, itu Ibrani. Ose Shalom bimromau huya ase salam alainu wekal Israel Imru amin. Itu Ibrani. Doa-doa mereka, doa berkat roti dan anggur, semua juga doa Ibrani. Baruch atah Adonai Elohenu melek ulam, ya, purei pihagaven, yang telah memberkati buah anggur, dan seterusnya. Doa Yahudi juga mengenal doa bahasa Aram, misalnya ketika mengucapkan doa Kadis. Doa Kadis itu pakai bahasa Aram. Tetapi nama rumah ibadah selain yang di Yerusalem, Bet Hamikdas, yaitu bahasa Ibrani-nya rumah suci, Bet Hamikdas, bait Allah, itu banyak muncul di kitab Yehezkiel. Tetapi mereka menyebut rumah-rumah ibadat mereka yang di luar kota suci Yerusalem, yang menghadap semua ke Yerusalem, namanya adalah sinagogi, dan sinagogi itu bahasa Yunani. Maka tidak perlu dipersoalkan sekarang kenapa Injil Perjanjian Baru ditulis bahasa Yunani, kita bingung. Terus kita ini orang Kristen kecenderungannya memuja agama Yahudi, bukan Israelnya, agama Yahudi. Makanya kita suka kalau ibadah pakai shofar, ya kita semua pakai sampai selendang-selendang Yahudi pakai, tapi yang ditiup cuman shofarnya, semanya yang pakai bahasa Ibrani dia nggak tahu. Makanya jadi aneh, gereja Pentakosta Karismatik pakai shofar, tidak ada satu kata Ibrani pun terucap, tapi yang ditiup cuman shofarnya, itu kan. Artinya kalau memang mau belajarnya benar-benar harus mendalam. Nah, pada saat mereka sudah berkat piala anggur itu dibagi-bagi, inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Yesus tidak mengucapkan itu pada waktu perjamuan akhir, kan? Yesus mengucapkan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Waktu orang Yahudi mengucapkan inilah anggur sengsara yang diminum nenek moyang kita di Mesir, Yesus mengatakan inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan, dan seterusnya. Tapi urutannya sama, urutannya memecah-mecahkan roti memberkati, kemudian menuang piala anggur memberkati, dan akhir dari ibadah Paskah itu adalah membaca Mazmur, yang di dalam Alkitab dikatakan, maka setelah menyanyikan nyanyian pujian, Yesus meninggalkan rumah perjamuan akhir itu, dan kemudian dia ke Taman Getsemani. Yang disebut menyanyikan nyanyian pujian itu bermazmur dengan mazmur haleluya. Mazmur-mazmur yang diawali dengan halilu dalam bahasa Ibrani. Terpujilah halilu,
ya terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah Adonai atau Tuhan. Baru dibaca itu. Cara membacanya bagaimana? Ya kayak orang Yahudi selalu mengajikan teks-teks Taurat, teks-teks Jabur atau Mazmur. Dia mengucapkan misalnya samahti bi umerim libet Adonai nilak, ya. Jadi Mizmor li David, Mazmur dari Daud. Terus kemudian tata cara ini diambil alih oleh orang-orang Kristen kuno, baik itu orang Ortodok maupun Ritus Timur di Syria, di Mesir, di mana min Mazamir dari kitab Mazmur. Ibraninya Mizmor li David, Mazmur dari Daud. Sama orang Kristen diteruskan, kalau dia Yunani bahasanya Yunani, kalau Arab bahasanya Arab, kalau Aramaik bahasanya Aramaik. Mizmor li Daud menjadi min Mazamir li Daud dari Daud. Liyabina Daudin nabi wa malikut tohir barakatuhu alaina amin haleluya. Ini Kristen bukan Islam, bukan. Nah, bahwa Islam mirip dengan itu urusannya mereka. Wong itu kita sebelum Islam sudah ada, Yahudi, Kristen sudah membaca kitab suci dengan begitu. Nah, ini saudara-saudara Paskah. Orang Yahudi memahami Paskah itu apa? Paskah keluaran dari tanah Mesir. Maka setelah mereka memecah-mecahkan roti, meminum anggur itu, mereka mengatakan sekalipun inilah kisah Paskah di mana Tuhan dengan tangannya yang perkasa telah menyelamatkan bangsa kita dari perbudakan di tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sekalipun kita memiliki kecerdasan, kekayaan, hikmat apapun, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan kisah penyelamatan Paskah. Lalu pada saat orang Yahudi sudah dibuang diaspora, dia menambahkan frasa begini pada saat perayaan Paskah. Hari ini, dulu kita bangsa budak, kita bangsa merdeka. Harapannya menjadi bangsa merdeka. Tahun depan kita di Yerusalem. Hari ini kita di sini, tahun depan kita di Yerusalem. Frasa ini ditambahkan ketika mereka sudah mengalami pembuangan yang kedua. Sejak Jenderal Titus meratakan Yerusalem, bait Allah menjadi tanah sesuai dengan nubuatan Yesus tadi. Kamu lihat gedung-gedung yang megah ini, tak satu pun batu terletak di atas batu yang lain, semuanya diratakan menjadi tanah. Sejak satu bangsa Yahudi mengalami diaspora di seluruh dunia, tetapi setiap Paskah mereka selalu mengatakan Lesana haba'ah Birusalaim, tahun depan kita di Yerusalem. Setiap dia merayakan Paskah dalam kondisi perbudakan itu selalu mengatakan Lesana ba'ah Birusalaim, tahun depan kita di Yerusalem. Ungkapan itu terus menerus bergema selama 2000 tahun. Maka ini unik ya, bangsa yang sangat unik. Sudah terpencar-pencar di seluruh dunia selama 2000 tahun. Sejak kapan? Sejak runtuhnya bait Allah pada masa Jenderal Titus. Kalau menurut penanggalan kita sekarang 5 Agustus tahun 70 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal Tisa Be'ab, tanggal 9 bulan Ibrani Ab, tahunnya 823 setelah berdirinya kota Roma. Kalau menurut kalender Julian, itu bertepatan dengan 5 Agustus tahun 70 Masehi, kira-kira jam 3 petang. Bait Allah itu dilalap oleh api memasuki ruang Maha Kudus. Dan waktu itu menurut dokumen Yahudi yang bernama Megillot Ta'anit, Gulungan Puasa, itu dokumen ditulis tahun 160 Masehi. Sejak saat itu orang Yahudi harus puasa perkabungan di bait Allah, dan sampai sekarang mereka menangisi itu di bekas sisa tembok satu-satunya yang dikenal oleh orang non Yahudi dengan tembok ratapan. Istilah tembok ratapan itu sebetulnya ejekan orang non Yahudi.
lebih populer disebut dalam bahasa Arab Haitun al-Mubaka, tembok ratapan. Orang Yahudi sendiri suka menyebut dengan tembok barat, Hakotel Hama'arafi, tembok barat. Mereka tersinggung kalau disebut tembok ratapan, karena orang-orang non-Yahudi yang lihat orang Yahudi menangis-nangis di tembok itu, maka disebut Haitun al-Mubaka, tembok ratapan. Maka melalui deskripsi singkat ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya Yerusalem bagi orang Israel selama 2000 tahun, sejak tahun 70 sampai nanti dia memproklamirkan kemerdekaannya itu, kemerdekaan Israel tahun 1948, bayangkan. Jadi lebih kurang kira-kira 1910-an tahun, kira-kira hampir kira-kira dari tahun 70 Masehi sampai tahap 1948. 1900 tahun lebih mereka terpencar-pencar di seluruh dunia, dan mereka kembali ke tanah air mereka semula, yaitu Israel. Itu catatan Alkitab, itu nubuatan Alkitab, ya kan? Karena itu unik, bagaimana hukum internasional tidak kalang kabut dalam menentukan status Israel, sementara negeri itu sudah mengalami pendudukan demi pendudukan dari kekuasaan bangsa asing. Maka karena pentingnya kota suci Yerusalem, secara khusus kota suci Yerusalem yang disebut Ir HaKodes, kota suci Yerusalem, tetapi juga Eret HaKodes, tanah suci Yisrael, atau Eret Yisrael, tanah Israel, itu begitu penting bagi orang Yahudi. Nah, lalu secara kronologi dari zaman ke zaman kita melihat bagaimana sekarang ini kota suci Yerusalem secara khusus dan tanah Israel pada umumnya itu menjadi perebutan antara Israel dan Palestina. Nah, ada yang membawa dalil agama, ada yang tidak membawa dalil agama, dan itu menarik. Karena apa? Ya, banyak orang Kristen bingung kemudian menyikapi itu. Katanya itu Israel menjajah Palestina, Pak. Nah, orang lain lagi mengatakan, oh tidak, itu memang haknya Israel. Tapi yang satu ekstrim mengatakan pokoknya peta Israel harus tidak boleh ada di muka bumi. Itu tuntutannya Hamas, tuntutannya kelompok-kelompok Islam garis keras. Begitu di dalam forum-forum kajian bersama-sama, Kristennya ikut-ikut ngomong, kita harus memperjuangkan hak Palestina. Iya betul, hak rakyat Palestina. Tetapi dalam konteks ini tidak usah harus kemudian menyangkal deskripsi Alkitab tentang Israel, kan gitu kan? Nah, satu pihak ketika kita membela Israel juga kita tidak boleh tutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina yang menjadi korban konflik itu, karena banyak orang Palestina itu bukan hanya orang Muslim, orang Kristen juga ada di antara mereka. Bahkan orang Muslim pun ada yang menjadi warga negara Israel. Jadi warga negara Israel itu ya ada orang Yahudi mayoritas, Kristen urutan ketiga, Muslim urutan kedua. Jadi justru orang Kristen itu minim sekali di negara Israel. Jadi ini fakta-fakta yang kadang-kadang tidak dilihat oleh orang Indonesia. Bahkan begitu bebasnya orang Muslim di Israel, mereka ini sudah mulai menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Ibrani. Maka muncul Quran bahasa Ibrani sekarang itu sejak tahun 1970-an udah terbit itu. Judulnya itu Ha-Quran Hamifwar, Quran yang mulia. Kalau Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan Besem Elohim Haraham Harahman Viharahum. Besem Elohim Harahman Viharahum, itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hodu ladunai Elohenu melekha ulamim. Itu Al-Fatihah itu. Jadi tidak setiap Anda ngomong Elohim langsung automatically itu Kristen, apalagi kita sudah pakai nama misalnya GBI Elohim, belum tentu, karena di sana Elohim dipakai orang Islam. Begitu juga kata Allah belum tentu itu Islam, karena di Timur Tengah bahkan sebelum zaman Islam istilah-istilah Arab itu sudah dipakai oleh orang Kristen. Terbukti apa? Prasasti-prasasti atau batu-batu bertulis
yang berbahasa Arab itu ditemukan sebelum zaman Muhammad lahir dan kebanyakan ditemukan di gereja Kristen gitu. Jadi kita ini kan kadang-kadang Islamnya lebih Arab ketimbang orang Arab, Kristennya lebih koboi dari orang Barat. Akibatnya Kristen dibatasi dengan bahasa Ibrani. Lalu kalau kita tidak ngomong Yeshua HaMashiach seolah-olah tidak sah, ya kan? Orang Yahudi tidak pernah ngomong Yahweh, kita Yahweh Yahweh. Itu dari mana itu? Itu kan lebih parah lagi ketika Anda baca perjanjian baru tidak sepotong pun itu kata Yahweh muncul di sana. Jadi tren sekarang. Nah, saudara-saudara, kita akan batasi pembahasan kita merunut bagaimana sejarah Israel, ya. Ketika kemudian mereka terpencar-pencar di seluruh dunia itu, mereka itu ada yang ada di barat, ya, di Eropa barat, ada di Eropa timur, ada yang di benua timur seperti Yaman, Mesir, India. Itu banyak orang Yahudi. Makanya kalau Anda membaca sejarah Islam, kota Yastrib, kota Madinah sebelum dijadikan kotanya Islam yang disebut Madinatun Nabi, itu ada 3 suku Yahudi yang di sana. Kemungkinan mereka juga datang setelah tahun 70 terusir dari Yerusalem. Begitu juga di Yaman, begitu juga di Mesir, begitu juga di India. Lah orang-orang Yahudi yang di Eropa ini namanya adalah Askenazim bahasanya. Orang Yahudi tapi dialeknya dialek Eropa Barat. Misalnya kalau ngomong Safuot, dia tidak bisa ngomong huruf T, Safuot, tapi mengucapkan Safuos. Sabat, Sabas, itu Yahudi Askenazim. Ya, banyak orang-orang Israel yang sekarang jadi pejabat-pejabat pemerintah itu Yahudi Askenazim karena mereka imigran aliyah dari Eropa, aliyah dari Amerika. Tapi kalau mereka dari Yahudi Spanyol, orang-orang Yahudi Spanyol itu lebih fasih bahasa Ibrani. Kalau ngomong Safuot ya Safuot. Safuot itu Pentakosta maksudnya. Kalau ngomong Sabat ya Sabat. Baruh atah Adonai Elohenu Melek Olam, bahasanya lebih fasih. Begitu juga orang Yahudi itu dinamakan orang-orang Yahudi Sephardim, yang di barat, Eropa Barat, Amerika, Yahudi Askenazim, yang Yahudi di wilayah Eropa Timur, Spanyol secara khusus namanya Sephardim. Orang-orang Yahudi yang di Yaman, di Mesir itu namanya Misrahin. Jadi ada 3 kelompok itu bahasanya, dialeknya agak beda. Dan bahasa Ibrani sekarang cukup bisa dibedakan dengan bahasa Ibrani klasik dalam Alkitab. Nah, tapi satu mujizat luar biasa yang kita lihat, Pak. Bahasa Ibrani itu menjadi bahasa mati selama 2000 tahun. Bayangkan, 2000 tahun itu cuma jadi bahasa-bahasa di tempat ibadah. Paling-paling kalau di anak orang Yahudi dia membaca Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Itu kalau orang-orang Sephardim bahasanya begitu. Jadi mendayu-dayu kayak Islam, bukan kayak Islam. Islam kayak ini lebih tepat karena ini lebih tua daripada Islam. Adonai Elohenu Adonai Echad, sambil meniup shofar itu. Terus kemudian kan mirip dengan hayyalas shalah. Tapi kalau dia orang Yahudi dari Spanyol, orang Yahudi Spanyol yang mengucapkan. Kalau orang Yahudi Askenazim mirip Protestan, mirip Katolik, karena pengaruh Barat Kristen itu kuat. Misalnya Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, itu kalau Yahudi yang di Barat. Tapi baik yang Shema Israel maupun yang Shema Israel, jangan salah paham, dua-duanya nggak percaya Yesus. Itu yang penting. Jadi jangan ke Yahudi-Yahudian, sudahlah warisi gereja yang apa adanya. Kita ini mewarisi multikulturalisme gereja. Ya karena Yesus itu memang Tuhan segala bangsa.
bukan hanya miliknya satu suku bangsa tertentu. Maka kalau kita membaca Alkitab pun warisan bahasa yang multilingual itu kita warisi. Perjanjian lama itu bahasa Ibrani mayoritas, tapi ada beberapa pasal dari perjanjian lama bahasa Aram. Separuh dari kitab Daniel itu bahasanya Aram. Seluruh perjanjian baru bahasanya Yunani, tetapi stylenya Aramaik. Banyak kata-kata Aram yang muncul, misalnya Gabata, Evata, sebetulnya Edfata. Di ejaan Yunani jadi Evata, Tali Takum, Eli lama sabaktani. Itu kan bahasa Aram. Jadi stylenya itu bahasa Aram, tapi memang lingua franca saat itu bahasa Yunani. Nah, orang ini begitu fanatiknya mengatakan, karena Yesus orang Israel, Yesus harus berbahasa Ibrani. Orang Israel tidak berbahasa Ibrani, bahasa Aram waktu itu. Bahasa Ibrani itu hanya bahasa untuk pengajian Torah, bahasa untuk membaca kitab Torah, bahasa untuk membaca kitab Tehillim atau Mazmur atau Nevim atau nabi-nabi. Tapi sehari-hari mereka, Yesus berdialog dengan Pilatus pakai bahasa Yunani. Yesus bicara dengan para muridnya, Petrus, Andreas, bahasa Aramaik. Yesus bicara di sinagoga, menerima kitab gulungan Nabi Yesaya, bahasa Ibrani. Lah kita malah ikut-ikut Islam Arab semua, kita Ibrani semua, anti Yunani itu kan. Kita ini aneh, dikasih banyak bahasa cuma memutlakkan satu. Justru itu ciri khas kekristenan yang tidak dimiliki oleh agama lain. Nah itu loh. Maka sebetulnya kita ini berbahagia menjadi seorang Kristiani karena kita mewarisi Ibrani, kita mewarisi Aramaik, kita mewarisi lingua franca Yunani. Saya tanya, kalau seandainya semua perjanjian baru kamu andaikan ditulis dalam bahasa Ibrani, bagaimana Paulus menginjil ke Malta, ke Athena, ya kan? Daerah wilayah Yerusalem ke arah barat itu semua bahasa Yunani sebagai lingua franca. Coba paling sederhana dari apa yang dikatakan dalam kitab suci. Misalnya, tatkala kita menyebut satu orang namanya Petrus, sekaligus bernama Simon, sekaligus bernama Kefas, itu 3 bahasa. Simon itu Ibrani, Kefah itu Aram, menjadi kata Kefas tadi Kefa. Kemudian Petrus itu Yunani. Bayangkan, itu menunjukkan bahwa dia mewarisi warisan multilingual. Kalau Anda orang Manado atau orang ini begitu jadi Kristen, nama-nama lokalnya hilang. Tetapi kalau Anda orang Jawa, nama lokalnya masih ada, ditambahi nama Kristen, nama Sansekerta, kan itu kan kemajemukan masyarakat. Nama saya Bambang itu nama Jawa, Jawa asli itu. Tapi Jawa sejak abad 16. Zaman abad 13, 14 Majapahit belum ada nama Bambang. Itu nama sejak zaman Mataram. Jadi kalau ada orang namanya Bambang dari zaman Majapahit pasti bohong itu gitu loh. Kira-kira seperti itu. Gampang sekali dengan bahasa itu. Nur itu bahasa Arab, Sena itu bahasa Sansekerta. Dari satu orang saya ini nama saya 3 bahasa. Karena apa? Masyarakat saya Jawa itu masyarakat yang multilingual. Tetapi ketika Islam masuk ke Aceh, bahasa lokalnya hilang semua. Abdul Ghafur, Abdul Aziz, Muhammad, Ahmad, Ramadan, namanya semua kan hilang namanya. Di Manado, bahasa lokalnya Manado seperti misalnya nama Pingkan jarang didengar. Tapi semua satu kampung namanya Maria, namanya Marta, sampai sulit membedakan. Benar nggak? Dari situ kita bisa lihat pengaruh tak tebal tipisnya budaya. Bayangkan, ponakannya Barnabas, anaknya Maria yang disebut Maria ibu Yohanes yang disebut Markus, nama Ibraninya Yohanes kan. Maria ibu Yohanes yang disebut Markus. Yohanes itu yunanisasi dari kata Yohanan, berarti nama Ibrani. Tetapi kok yang disebut Markus, Markus itu nama Latin, itu nama
Kaisar Romawi misalnya Marcus Aurelius, coba orang Yahudi namanya Marcus, nama Latin. Itu menunjukkan apa? Tingkat keterbukaan budaya orang-orang Israel pada zaman Yesus terhadap budaya luar, sekalipun mereka selalu memprotek dengan iman Yahudi mereka, tapi tidak mengharamkan agama apa budaya lain. Contohnya Alkitab diterjemahkan sejak tahun 300-an sebelum Masehi, namanya Septuaginta, dan di situ Tetragrammaton JHWH itu diterjemahkan dengan Kurios. Itu tidak usah dipersoalkan. Nah, justru yang dipersoalkan bagi kita itu gini, ketika kita bicara tentang Israel itu antara kekaguman, ketakjuban akan karya Allah dan mujizat bangsa Israel itu, tapi juga tidak boleh kehilangan semangat kita untuk kita tetap memberitakan Injil. Karena ternyata orang Israel yang kita kagumi, yang kita sanjung-sanjung itu malah tidak percaya atau belum percaya dengan Injil. Itu satu. Kedua, kita harus memilah Yahudi yang ditawarkan kepada kita ini Yahudi dari abad keberapa. Maka kita harus lihat sejarahnya runut. Malah kita ini orang Kristen ikut-ikut jadi Yahudi. Terus sekarang ada sinagognya di Manado. Gara-gara dia bisa menemukan saya turunan Yahudi dari suku apa, ditinggal Tuhan Yesus. Keterikatan darah lebih kuat daripada keterikatan iman, gitu loh. Makanya orang Kristen tidak boleh mengalami penyakit yang namanya minderwaardigheid kompleks, kata orang Belanda. Jadi penyakit minder ini yang membuat Anda ini pengikut Yesus kok minder, kan gitu kan, nggak boleh yang seperti itu. Kita harus memilah Yahudi yang ditawarkan kepada kita ini Yahudi dari abad keberapa. Maka kita harus lihat sejarahnya runut. Malah kita ini orang Kristen ikut-ikut jadi Yahudi. Terus sekarang ada sinagognya di Manado. Gara-gara dia bisa menemukan saya turunan Yahudi dari suku apa, ditinggal Tuhan Yesus. Keterikatan darah lebih kuat daripada keterikatan iman, gitu loh. Makanya orang Kristen tidak boleh mengalami penyakit yang namanya minderwaardigheid kompleks, kata orang Belanda. Jadi penyakit minder ini yang membuat Anda ini pengikut Yesus kok minder, kan gitu kan, nggak boleh yang seperti itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan munculnya agama Islam, kota Yerusalem punya status baru, yaitu kota suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Tapi itu kapan mulainya? Maka semua klaim-klaim baik itu Yerusalem itu miliknya Islam, itu tanah wakaf sampai akhir zaman misalnya, kemudian dia Yahudi, untung orang Kristen tidak terlalu ikut mengklaim. Karena apa? Bagi orang Kristen Yerusalem baru itu lebih penting ketimbang Yerusalem sekarang. Sekalipun keterikatan kita dengan Yerusalem lama ini tetap ada, karena ini historis sifatnya, sejarah sifatnya, antara nubuat dan pengendapan, antara simbol dan hakikat. Makanya tidak mungkin ada perjanjian baru tanpa perjanjian lama. Tidak mungkin ada Israel baru yang disebut gereja tanpa Israel yang lama. Sedangkan simbolnya mulai Pesah, Paskah juga sama kok. Kitabnya orang Yahudi utuh-utuh kita terima tanpa revisi apapun. Soal beda terjemahan itu lazim lah. Yang luar biasa kan gini, orang Kristen dituduh kitabnya palsu. Ini pembahasan besok. Bayangkan 2000 tahun lebih Samaria Yahudi berpisah. Kurang dari 2000 tahun, sejak tahun 90 Masehi, Kristen dan Yahudi berpisah. Tapi Tauratnya masih sama, yaitu Taurat Musa ini loh, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, Ulangan, sama. 2000 tahun berpisah, Tauratnya Yahudi, Tauratnya Samaria, dan Kristen sama. Cuma orang Samaria tidak percaya dengan Yosua terus sampai Maleakhi, dia tidak percaya. Karena apa? Nah, kalau dia percaya kan Yosua itu akhirnya tibanya Yerusalem. Wah, kalau kitab Yosua tibanya di Yerusalem, padahal Yerusalem tidak dia kehendaki sebagai kota suci. Bagian-bagian pertama kitab Yosua dia ambil, ditempatkan setelah pasal 34 kitab Ulangan.
Jadi bukan Taurat Samaria berbeda atau 6.000 ayat yang berbeda, bukan 6.000 ayat-ayat dari awal kitab Yosua diambil sama dia utuh-utuh, ditempatkan setelah pasal 34. Makanya jumlahnya lebih banyak. Kenapa? Karena dia tidak mau pilih semua Yosua, apalagi nabi-nabi, karena arahnya kok semua membenarkan Yerusalem gitu lah, kira-kira seperti itu. Tapi yang penting dasar Tauratnya itu tidak berbeda. Orang ya Samaria punya Paskah, Yahudi punya Paskah, Kristen juga menggenapi Paskah itu dengan Paskah Kalvarinya Yesus. Nah, kalau orang Islam boleh aja dia menerima Taurat, boleh saja, tapi kan Taurat yang dibayangkan sendiri, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa lewat malaikat Jibril. Namanya kepercayaan itu kan hak asasi setiap orang. Tapi kalau saya katakan, kamu juga punya Taurat Pak, saya bilang ya, tapi Tauratmu Taurat dari alam lain, karena nggak pernah eksis. Tauratnya Islam kan Taurat dari alam lain, kan nggak punya eksistensi sama sekali. Dia hanya mengandaikan ada Taurat yang digambarkan, diwahyukan, tapi dia menolak Taurat yang ada sekarang dan tuduhan pemalsuan. Yang justru ajaibnya itu apa? Kristen, Yahudi, Tauratnya masih sama. Tafsirannya beda, ya tafsirannya beda. Sesama Kristen aja, Katolik sama Protestan juga beda tafsir kok, apalagi beda. Satunya tidak percaya Yesus, satunya percaya Yesus, tapi kitabnya masih sama. Itu luar biasa itu. Nah, ini menjadi bukti bagaimana Alkitab itu tidak berubah. Secara khusus tentang Yerusalem, orang Yahudi punya keterikatan dengan Bait Allah, khususnya Hakotel Hama'arafi, yaitu tembok barat yang dikenal dengan Haitun al-Mubaka. Orang Islam punya sejarah sendiri yang dikaitkan dengan kunjungan Nabi Muhammad secara metahistoris, bukan secara historis, itu metahistoris, karena itu kan pengalaman iman kan terhadap kota suci Yerusalem. Lalu apa? Katanya secara metahistoris Nabi Muhammad naik dari Masjidil Aqsa itu ke Sidratul Muntaha secara metahistoris, ya. Makanya di atas tempat di mana menurut pandangan Islam dulu Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, kemudian sejak zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan tahun 695 didirikan masjid yang dikenal Dome of the Rock, Masjid Kubatus Sokroh, Masjid Kubah Biru, Kubah Emas, Masjid Kubah Emas. Lalu kira-kira tahun 705 anaknya dari Abdul Malik bin Marwan, namanya Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan, mendirikan satu masjid yang dinamakan sesuai dengan ayat Al-Quran, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berdasarkan kata Masjidil Aqsa, yaitu masjid yang jauh, Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan jauh setelah zaman Nabi Muhammad menamakan masjid ini berdasarkan surat Isra tadi, dinamakan Masjidil Aqsa tahunnya 705, sementara Nabi Muhammad meninggal 632. Maka saya gunakan kata-kata metahistoris, ya, seperti itu sudah. Maka bagaimanapun alasannya, orang Islam mengakui itu sebagai tempat suci. Orang Kristen dia punya Golgota juga di dekatnya Bait Allah itu. Tapi karena orang Kristen memahami Yesus tidak ada di sini lagi, dia sudah bangkit, dia secara emosional tidak terlalu terikat pada kota Yerusalem. Dia terikat pada nama Tuhan Yesus, lebih terikat pada peristiwa kebangkitan Yesus itu. Meskipun orang Kristen juga sangat mencintai kota Yerusalem karena eksistensi Golgota ada di sana. Nah, jadi tiga kelompok ini memiliki pengalaman historis terhadap kota suci Yerusalem. Lalu Palestina dan Israel secara politik, bagaimana dia memahami klaim-klaim ini kan? Ya. Lalu klaim historis itu miliknya Palestina atau miliknya Israel? Kita uji pertama. Sekarang kita uji klaim Israel dulu. Orang Israel selama 2000 tahun mereka selalu berdoa, berharap, mendamba. Mereka selalu mengatakan, tahun ini kita di sini lasana habba'ah Yerusalem, tapi tahun depan kita di Yerusalem.
Itu bukti liturgis bahwa mereka selalu merindukan kota Yerusalem sekalipun mereka terserak-serak di seluruh dunia. Yang kedua, di dalam teks yang tadi sudah saya kutip, yaitu Megilat Ta'anit, gulungan puasa, orang Yahudi mengakui dokumen itu tahun 160 Bait Allah diruntuhkan, dibakar dengan api tepat di tanggal 9 bulan Ab atau tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi, sekitar sembahyang Minkah, yaitu jam 3 petang. Tanggalnya, tahunnya, sampai jamnya dicatat loh saudara-saudara. Artinya kalau orang yang tidak terlibat betul dalam pengalaman sejarah Yerusalem pasti tidak bisa menulis seperti itu, ya kan? Itu satu. Bedakan dengan pengalaman metahistoris kaum Islam tadi. Identifikasi kota Yerusalem itu terjadi baru sejak zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Penamaan Masjidil Aqsa itu dinamakan berdasarkan Quran. Jadi namanya sudah ada, masjidnya belum ada. Artinya ini berbeda dengan pengalaman orang Yahudi di mana jamnya, tanggalnya, tahunnya, ritualnya masih ada sampai hari ini, yang namanya puasa perkabungan Tis'a B'Ab. Kemudian data di luar Alkitab. Data di luar Alkitab, pertama saya menemukan prasasti yang ditulis oleh Fir'aun Merenpetah. Itu berkuasa kira-kira tahun 1213 sampai dari 1203 sebelum Masehi. Dalam prasasti Fir'aun Merenpetah itu disebutkan Zir-Il, maksudnya Israel, Zir-Il Plat Ben Terat. Israel telah dibiarkan gersang, benihnya tidak ada lagi. Ini setelah peristiwa Eksodus. Jadi Fir'aun Merenpetah itu hidup setelah Fir'aun Eksodus yang menceritakan penaklukan terhadap Yerusalem, terhadap Israel. Kemungkinan dia telah menyerang wilayah Israel yang waktu itu sudah menetap jadi wilayah atau kekuasaan bangsa Israel pada zaman setelah Yosua. Itu bukti-bukti di luar teks kitab suci. Kedua, bukti-bukti dari zaman setelah Raja Daud, yaitu prasasti batu Mesa Stone yang ditemukan di Yordan. Kalau saudara pergi ziarah ke Israel, Anda akan menemukan replikanya itu di Gunung Nebo, di gereja Fransiskan Katolik. Di situ ada data arkeologinya yang namanya batu Mesa. Di situ tertulis itu zamannya Israel sudah terbelah menjadi dua. Israel di Samaria, Yehuda di Yerusalem. Kira-kira prasasti itu muncul tahun 850, ada kata-kata Omri Melek Israel, Omri Raja Israel. Jadi artinya Israel sebagai negara yang berdaulat dengan teritorial tertentu itu sudah ditulis dalam prasasti Merenpetah dari abad 12 sebelum Masehi. Bahkan ada tertulis dalam inskripsi-inskripsi dari musuhnya Israel, yaitu Raja Mesa, yang kisahnya juga ada dalam Alkitab. Itu disebutkan prasasti batu Mesa itu 850 sebelum Masehi. Nah sekarang kita menguji bagaimana klaimnya Palestina. Yang disebut Palestina itu pertama kali muncul kalau data biblikal itu dalam kitab Kejadian pasal 10 ayat 13 sampai 14. Di situ disebutkan Filistin. Kata Filistin, Palestina, Filistin adalah keturunan Kaslihim. Kemudian Ulangan pasal 2:23 dia menyebut tentang orang-orang Filistin dari Kaftor. Kaftor itu Yunani, dari Kaftor, ya, termasuk 5 kota kuno yang disebut Pentapolis. Polis itu kota, penta itu 5. Apa itu? Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, dan Gad. Mari kita melihat Goliat dari Gad. Itu menjadi wilayahnya orang Palestina. Wilayahnya di mana? Dari seberang selatan ke utara, dari lembah Gaza hingga sungai Yarkon. Tetapi orang Palestina yang disebutkan di sini tidak pernah eksis jadi sebuah negara. Hanya pendatang baru dari Kaftor
maka di dalam terjemahan Alkitab Septuaginta mereka disebut dengan 3 nama. Pertama, Pulistin, Palestina; Hellenes, orang-orang Yunani karena mereka datang dari wilayah Yunani; atau Alopuloi, bangsa-bangsa lain, sebagai terjemahan dari kata-kata Goyim. Itu termasuk orang Goyim di luar Israel. Penemuan arkeologi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa tempat-tempat di wilayah misalnya Asdod, Askalon, Gad itu banyak ditemukan tulang-tulang babi. Artinya apa? Daerah itu pasti dulu daerah yang dihuni oleh orang-orang Filistin purba. Nah, pertanyaannya, Filistin purba ini tidak pernah eksis jadi negara. Berarti berbeda dengan Israel yang jelas eksis jadi negara. Prasasti Merenpetah, prasasti batu yang ditemukan di Yordan tadi, batu Mesa di Yordan, Mesa Stone, jelas itu ada eksistensi sebagai negara. Sementara Filistin itu adalah pendatang. Tapi apakah Filistin dalam zaman Alkitab itu sama dengan Palestina sekarang? Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kita akan lihat contoh bahwa orang Palestina sebagai pendatang itu ditulis di dalam Sefanya 2 ayat 5. Yosabe Hebel Hayam Kretim, penduduk tepi laut orang-orang Kreti. Kreti itu pulau Kreta dari Yunani. Yang kedua misalnya disebut juga, tadi disebutkan Filistin Kaftorin, orang-orang Palestina yang datang dari daerah yang namanya Katfor. Ini menunjukkan eksistensi orang-orang pendatang di Yerusalem. Bagaimana dengan ungkapan Al-Quran sekarang? Nah, ini penting ini. Justru anehnya Al-Quran sendiri, kalau ini dijadikan rujukan sebagai konflik agama, justru di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 21 menegaskan bahwa kepada Musa, kaumnya Musa telah diberikan tanah suci, yaitu Israel. Disebutkan di dalam surat Al-Maidah 21, digambarkan Nabi Musa itu menyampaikan kepada kaumnya, ya qaumi udkhulu al-ardal muqaddasah allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, ya qaumi, udkhulu, masuklah al-ardal muqaddas, ke tanah suci, allati, yang oleh Allah kataballahu lakum, diberikan kepadamu. Nah, bagaimana teks ini kemudian dipahami oleh orang-orang pejuang Hamas Palestina sekarang? Sejak orang-orang Israel menolak Muhammad sebagai nabi terakhir, maka perjanjian ini sudah batal, katanya. Dan sekarang tanah Palestina itu sebagai tanah wakaf yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam sampai akhir zaman. Itulah. Jadi ini Quran ini katanya batal karena sejak orang Yahudi menolak Isa al-Masih dan Muhammad, itu kira-kira. Nah, itu satu. Kemudian kalau Palestina itu, Palestina modern, memakai dalil agama untuk menguasai Israel, maka mereka harus mau disamakan dengan apa yang dikenal dalam Quran kaum raksasa, kauman jabarin. Kauman jabarin, orang-orang raksasa yang diusir dari tanah suci bersamaan dengan masuknya kaum Musa. Dan itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 22. Kacau kalau itu dilakukan, kalau dalil agama. Israel terlalu kuat dalilnya. Baik dalil itu hukum internasional maupun data sejarah di luar Alkitab, maupun dasar sejarah Alkitab, bahkan Quran sendiri menyebut itu adalah miliknya Israel. Kan gitu kan? Nah, ini repot. Dan yang ketiga sekarang, nama Palestina modern itu yang dikenal sekarang, apakah itu sama dengan Filistin? Ternyata tidak. Karena apa? Setelah runtuhnya Bait Allah tahun 70 Masehi, kira-kira tahun 136 Kaisar Hadrianus menguasai Yerusalem secara lebih keras lagi. Pasca pemberontakan Bar Kokhba itu oleh Rabi Yahudi saat itu ditahbiskan jadi putra bintang, itu adalah Mesias. Tapi ketika Bar Kokhba kemudian
ditundukkan oleh Romawi, maka orang-orang Yahudi semua terusir semua. Saat itu nama Israel harus terhapus dari peta sejarah. Makanya dibuat sebuah strategi untuk menghapuskan negara Israel. Nah, pada zaman dahulu Israel kan dijajah oleh Romawi. Pada saat kematian Herodes Agung, ketiga anaknya diberikan warisan oleh pemerintah Romawi karena bangsa Yahudi tidak suka dan ketiga anak Herodes Agung ini, yaitu Herodes Antipas, kemudian Herodes Archelaus, kemudian Herodes Philippus. Mereka tidak setuju dengan tiga-tiganya, tapi dipaksa jadi tiga. Yang pertama wilayah Galilea yang diperintah oleh Archelaus, wilayah satunya wilayah Antipas yaitu adalah wilayah Yudea, dan wilayah Samaria. Ketiganya ini diberikan pada anak-anak Herodes. Pada waktu jenderal Kaisar Hadrian dengan para jenderalnya menguasai Yerusalem, akhirnya apa? Terjadi perluasan kota. Jadi wilayah Yudea dijadikan provinsi, wilayah Galilea dijadikan provinsi, wilayah Samaria dataran tinggi Golan dijadikan provinsi. Maka wilayah Syria digabung dengan wilayah Yudea, dan namanya adalah Syria Palestina. Nama Palestina justru yang mengangkat itu adalah kaisar pagan yang namanya Hadrianus. Maka wilayah Syria, untuk menggantikan nama Israel, menghapus dari muka sejarah, diperkenalkan istilah baru yaitu Syria Palestina. Itu abad kedua. Kota Yerusalem harus terhapus dari peta, karena selama ada impian tentang kota Yerusalem atau tanah Israel, nanti orang Yahudi terus menerus mengatakan lesana habba'ah Birusalaim, tahun depan kita di Yerusalem. Selama nama-nama Israel, Yerusalem tidak hilang dari ingatan orang Israel, selama itu Roma tidak yakin bahwa Israel tidak bangkit lagi sebagai sebuah kerajaan, maka kota Yerusalem bersamaan dan penghapusan kota Israel dihapus dan dinamakan dengan Alia Capitolina, dan nama itu diabdikan untuk dewi kafir mereka, Alia Capitolina. Menariknya, kata Yerusalem tidak muncul dalam Al-Quran, tidak muncul dalam hadis. Al-Quran tidak muncul satu kata pun tentang kata Yerusalem. Kalau Israel ada, ya Bani Israel, tapi kata Yerusalem tidak muncul. Tradisi Islam kemudian setelah Quran dan setelah hadis menyebut Yerusalem dengan Al-Quds, kota suci. Al-Qudus, kota suci, karena Yerusalem menjadi kota suci ketiga setelah Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dan Al-Quds, yaitu kota suci ketiga, kota Yerusalem. Yang menarik, perjanjian Umar bin Khattab ketika memasuki kota Yerusalem, dia adalah sahabat Nabi setelah Abu Bakar, kemudian Umar. Lalu pada zaman Umar dia melakukan Mistaq al-Umariyah, yaitu perjanjian atau konstitusi Umar. Dia menyebut kata Yerusalem penduduk Ilia, dan kata Ilia itu ada dari kata Alia Capitolina. Jadi artinya justru data dari sumber sejarah Islam klasik malah tidak menyebut kota Yerusalem sesuai dengan nama yang diberikan dari Taurat, kota Salem, dan nama yang diberikan kitab Nabi-Nabi, Yerusalem, tapi nama yang diberikan oleh kaisar pagan yaitu Elia, Alia Capitolina. Maka segala macam identifikasi secara teologis dari Quran maupun dari sejarah Islam akan merugikan Palestina. Karena apa? Yang jelas Quran tidak menyebut kata Yerusalem, Quran malah menyebut kata tradisi Islam kemudian malah menyebut kota Alia, dan Alia itu membenarkan Alia Capitolina. Kalau dia menyebut Filistin, itu sama dengan tadi kaum raksasa yang dikalahkan Daud, yaitu Goliat, dan itu ada dalam surat Al-Maidah, kaum raksasa yang diusir dari kota tanah suci begitu kaum Musa memasuki kota suci itu.
Ini sulitnya identifikasi keagamaan bagi perjuangan Palestina. Lalu sisa satu lagi, kalau gitu apa yang harus dilakukan? Ya lihat dari hukum internasional sekarang. Satu-satunya begitu, tidak bisa pembenaran secara agama. Kalau pembenaran agama Israel pasti menang. Yang jelas itu datanya tidak hanya ada dalam kitab suci, baik Taurat, Injil, Quran, bahkan catatan-catatan sejarah yang menunjukkan bahwa bangsa Israel memang eksis sebagai bangsa. Tetapi hukum internasional memang tidak memiliki aturan yang jelas. Bagaimana kalau sebuah negara 2000 tahun sudah hilang kemudian kembali? Lah ini hanya ada di dalam rencana Tuhan, tidak ada di hukum internasional ini. 2000 tahun sudah meninggalkan kota Yerusalem, jadi masalah. Di situ sudah pernah diduduki orang Roma, setelah Roma Persia, setelah Persia Roma lagi, setelah Roma kemudian Arab, setelah Arab, kan bangsa Arab itu menduduki ketika zamannya dinasti Umayyah, zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan, lalu dinasti Umayyah runtuh jadi dinasti Abbasiyah, kemudian dinasti Mamluk Mesir, terakhir adalah dinasti atau kekhalifan Ottoman. Kekhalifan Ottoman itu Turki modern. Nah, waktu Perang Dunia Pertama tahun 1914, mereka kalah dengan lawan-lawan mereka. Karena Turki di pihak yang kalah perang, maka otomatis daerahnya diserahkan kepada yang menang perang. Itu Perang Dunia Pertama 1914. Lalu diserahkanlah kepada Inggris. Sementara di wilayah Israel itu sudah ada orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab itu sebetulnya Palestina modern itu kan orang-orang Arab itu, baik itu orang Kristen maupun orang Islam. Di situ juga ada orang-orang Yahudi yang mulai aliyah itu imigran dari benua Eropa, dari Amerika, dari Timur Tengah, dari India, semua masuk ke situ. Mereka membeli tanah orang setempat, sebagian rampas, yaitu juga diakui bahwa ada orang-orang Zionis itu yang merampasi tanahnya orang-orang Palestina Kristen, seperti yang dialami oleh Abuna atau pendeta Elias Sakur. Keluarganya dirampas kebun anggurnya, alasannya dijadikan apa, itu ternyata dimiliki oleh orang Israel. Itu diselesaikan tidak di dalam konteks negara, tapi dalam konteks penegakan HAM, kan itu kan harus dipilah mana bukan Palestina sebagai negara tapi rakyat Palestina. Itu yang terjadi. Makanya pada saat sekarang ini ada seorang Arab Kristen Palestina, namanya adalah Hanan Nasrawi. Dia selalu memenangkan diplomasi di forum internasional. Kalau pihak Hamas itu pihak Islam yang garis keras itu munculnya setelah Intifadah tahun 1987. Mereka selalu mengatakan hapus peta Israel dari muka bumi, ya itu kan cakar PDW itu. Ya, karena ini tanah wakaf umat Islam sampai akhir zaman, dia semaunya sendiri, kan ya begitu hukum internasional. Dokumennya tidak ada seperti itu. Tanah wakaf itu kan urusanmu. Tapi hukum internasionalnya seperti apa? Hanan Nasrawi sadar, sebagai seorang Kristen dia tahu Alkitab pasti. Bukan dia tahu Alkitab, dia tahu dokumen-dokumen sejarah. Bahwa kalau kita memakai dalil keagamaan kita mesti kalah. Karena memang baik Al-Quran maupun Alkitab kalau dalil agama membenarkan kepemilikan Israel. Lalu dia pakai dalil HAM. Waktu saat ada konflik tanah, bahwa ada orang-orang Israel yang menguasai tanah itu secara paksa, pembayaran ganti rugi nggak dilakukan, orang itu terusir. Terus ditanya di forum internasional, di PBB, orang yang bersangkutan itu dihadirkan. Ini tanah milik siapa? Negara Israel milik. Ini tanah wilayah Israel. Ya, saya tahu ini wilayah Israel. Tapi tanah itu miliknya siapa? Ini tanahnya pemerintah Republik Indonesia, tapi gereja ini sertifikatnya namanya siapa? Kan itu kan persoalannya. Tetangga sebelah itu masa ada sertifikat miliknya Republik Indonesia? Itu enggak kok. Sertifikat ini punya siapa? Misalnya punya Tuan Samuel. Tuan Samuel berasal dari mana tanah ini? Dari bapak saya Tuan Daud.
Bapak Daud, Tuan Daud dari mana? Oh, dari kakek saya Tuan Sulaiman. Oh, jelas. Mana sertifikatnya? Ini sertifikatnya. Sertifikat ini tidak dicabut ketika Israel menguasai tempat ini. Terus kemudian forum internasional mengatakan, serahkan ini kepada yang punya. Bahwa wilayah ini sekarang menjadi wilayah Israel, itu no problem. Silahkan, itu wilayah negara. Tapi sertifikatnya siapa? Orang ini serahkan. Kalau kamu mau beli, ya beli dengan harga yang layak. Itu yang terjadi. Jadi antara penyelesaian secara HAM, secara pribadi, dengan penyelesaian secara politik. Sama dengan gini ya. Indonesia dulu kan milik dijajah Belanda, ya toh? Setelah dijajah Belanda kita merdeka. Tanah yang kita miliki ini tanah nenek moyang kita sebelum Indonesia merdeka, iya toh? Berarti sekarang mentang-mentang Indonesia merdeka, terus yang punya ini misalnya orang Timor yang sekarang masuk Portugis. Kemudian dikatakan, oh tidak bisa, kamu orang Timur, ini tanah orang Timur-Timur, ini tanah sekarang miliknya Republik Indonesia. Betul Pak, ini miliknya Republik Indonesia, tapi ini yang beli kakek saya Pak. Lah kamu warga negara apa? Warga negara Timur-Timur. Iya kan, sejak zamannya Pak Habibie Timur-Timur lepas dari Indonesia. Ini negara ini menguasai milik saya, ini jelas ini pembelian dari kakek saya, kira-kira seperti itu. Nah ini yang dilakukan dengan pendekatan HAM oleh orang-orang Palestina Kristen seperti Hanan Nasrani dan sebagainya. Tapi sekarang kita runut bagaimana sejarahnya Israel secara modern. Setelah tahun 1914 Turki kalah perang, Palestina diserahkan kepada Inggris karena pihak pemenang. Lalu Inggris mengeluarkan mandat yang namanya Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour itu dikeluarkan tahun 1917 dengan ketentuan bahwa tempat ini Israel adalah tanah air bagi bangsa Yahudi. Nah, lalu menimbulkan protes bagi orang-orang lokal yang menghuni tempat itu sebelum pendatang-pendatang Yahudi datang ke tanah Israel. Ketika terjadi proses rakyat itu, mereka kan warga negara, dulunya kan warga negara Turki, tapi kan Turki sudah kalah perang dunia pertama, lalu diserahkan kepada Inggris. Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour yang mengatakan itu tanah milik, itu tanah air Israel. Orang-orang yang menduduki tanah itu sebelum Israel datang, artinya orang-orang Yahudi yang datang dari barat tadi, keberatan. Lalu pada tahun 1937 dikeluarkan yang namanya Komisi Lordville, karena ada orang yang namanya Tuan Ville, maka Lordville. Di sana dibuat obsesi pilihan, ya, tanah Israel di tanah yang sama itu, di tanah suci itu, pembentukan dua negara dalam koeksistensi damai, yaitu negara Israel dan negara Palestina. Itu ditawarkan tahun 1947, dikeluarkan lagi resolusi PBB 181 yang mengatakan mengulangi kembali solusi dua negara. Di tanah suci ada dua negara, yaitu negara Israel dan negara Palestina, dengan catatan kota Yerusalem tidak boleh, Yerusalem Timur tidak boleh menjadi ibu kota salah satu negara yang berkonflik. Yerusalem Timur harus ditentukan statusnya secara hukum internasional sebagai corpus separatum, sebagai bagian yang terpisah di bawah hukum internasional. Takhta Suci Vatikan sepakat dengan PBB, Israel sepakat dengan PBB, tetapi orang Palestina menolak karena dihasut oleh suku orang-orang Arab tetangganya. Oh tidak bisa, mereka tidak mau terima. Status wilayah tanah suci itu statusnya kosong kekuasaan. Karena apa? Ini kan statusnya masih di bawah mandat internasional, mandat Inggris yang memenangkan perang dunia pertama, kan itu kan? Berarti statusnya apa? Statusnya dia kosong. Ketika orang-orang Palestina masih sibuk menolak dan mereka punya agenda menghapus Israel dan tidak ada negara Israel sampai kapanpun juga di wilayah Palestina. Sementara status quo wilayah itu dalam kondisi tidak lagi di bawah Turki karena Turki sudah kalah perang.
sama lawan-lawannya yang antara lain Inggris. Israel curi start untuk kemerdekaannya. Ya, mumpung ini masih kosong, tidak di wilayah siapa-siapa, kemudian ada deklarasi Balfour yang mendukung itu tanah air Israel. Soal Palestina nanti mau terima atau tidak urusan lain, yang penting sudah ada jalur hukum bahwa ini adalah statusnya kosong, maka dia proklamirkan kemerdekaan 14 Mei 1948. Itu kira-kira seperti itu loh. Jadi kalau saya membahasnya kan netral, saya ngomong sejarahnya sejarah. Begitu 14 Mei 1948 negara Israel diproklamirkan, negara-negara Arab mengeroyok Israel. Salah satunya Lebanon, Suriah, Irak, Yordan, Mesir, dan Saudi Arabia. Negara-negara Arab yang mengeroyok Israel itu tidak semuanya Islam. Lebanon mayoritas Kristen waktu itu. Jadi tidak bisa kita batasi hanya konflik agama. 5 negara tadi kalah semua sama Israel. Dan ini orangnya heran, pengamat militer juga heran. Ini negara kecil baru bangkit begitu, kok bisa menang sama negara-negara raksasa dari 5 negara loh. Lebanon, Suriah, Irak, Yordan, Arab Saudi. Bahkan kemenangan itu telah menambah wilayah yang dulu kan ditentukan ini wilayah Israel, ini wilayah Palestina oleh mandat PBB, resolusi 181. Dengan kemenangan perang itu dia menambah wilayahnya 50% lebih. Jadi dari dulu yang menjadi wilayahnya Palestina sekarang menjadi wilayah Israel. Lah, ini kan bukan pencaplokan, ini menang perang kok. Salahnya sendiri kamu menolak kemarin. Kalau kamu menerima opsi 2 negara, selesai kan wilayah masing-masing. Lalu kamu menolak, kemudian kamu melawan kami, kemerdekaan kami perang dan kamu kalah. Ya ketika kalah kan kemudian wilayah yang dimenangkan tadi secara hukum internasional diakui sebagai pemenang perang. Seperti kasusnya menangnya perang Inggris dan sekutunya atas Turki dan sekutunya. Gitu lah kira-kira. Nah, perlawanan tidak berhenti. Mulai muncul selain perang tahun 48, lalu disusul lagi perang 6 hari tahun 1967, terakhir perang Yom Kippur 1973. Di peperangan Yom Kippur itu menarik. Orang Yahudi pada masa raya kan tidak boleh perang, diserang mendadak, tapi ya menang akhirnya. Nah, ketika Israel itu menang, ini menjadi problem bagi negara-negara itu. Kemudian perjanjian terus dilakukan. Muncullah Yasser Arafat. Yasser Arafat itu istrinya orang Kristen, menikah campur itu, menikah beda agama itu. Jadi di Timur Tengah itu istrinya tetap Kristen, makanya dulu kalau Natalan selalu istrinya itu datang ke gereja, ikut liturgi sampai selesai, Arafat menunggu di sampingnya. Di Timur Tengah yang begini bukan pemandangan yang aneh, biasa. Ulama masuk gereja mengucapkan selamat Natal itu biasa. Itu yang dilakukan oleh Rafsanjani di Iran, yang dilakukan Syekh Al-Azhar di Mesir, yang dilakukan mulai Presiden Yasser Arafat sampai Presiden Mahmud Abbas. Palestina sekarang itu biasa. Hanya orang Indonesia aja yang lebih Arab ketimbang orang Arab. Tapi ya sudah, ini kan urusan akidah masing-masing, silakanlah. Saya cuma membandingkan bahwa mengucapkan selamat Natal di negara-negara Arab itu bukan hal yang aneh gitu loh. Kemudian solusi 2 negara tadi diterima oleh Arafat. Arafat menerima solusi 2 negara, tapi pada pihak lain tetap intifada jalan. Artinya ada orang Palestina moderat di garisnya Fatahnya Arafat ini, lalu orang Palestina yang garis keras faksi agama melahirkan yang namanya Hamas. Pada saat keras-kerasnya intifada itu tahun 1987. Akhirnya sejak saat itu Palestina terbelah menjadi 2, yaitu faksi Hamas dan faksi Fatah. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, pada saat sekarang ini setelah pemilu tahun 2006 ya, kemudian sebelum itu ya tahun 80-an itu sampai Presiden Anwar Sadat mati terbunuh itu kan karena perjanjian damai dengan Israel. Nah, 50% lebih dari kemenangan perang tadi lewat meja perundingan sama Israel dikembalikan ke Mesir. Maka Sinai saya kembalikan, ya, wilayah Yordan juga ini
milik kamu, tapi kamu jangan ganggu saya lagi ya. Nah, makanya sejak saat itu Yordan sama Mesir sekarang menjadi sahabat Israel, Saudi menjadi sahabat Israel, Irak belum, Lebanon masih keras, ya kan? Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, kemudian baru-baru beberapa tahun terakhir ini mereka ingin menerima solusi dua negara damai, tetapi minta wilayah sebelum perang, yang tidak bisa dong. Ya, kamu kemarin kan ngelawan perang, setelah perang saya menang, masa wilayah yang sebelum perang yang ditentukan PBB kamu minta lagi? Tidak bisa. Jadi yang dikatakan pencaplokan wilayah-wilayah Palestina itu sejatinya tidak seperti itu. Ini sih secara apa. Nah, kemudian baru-baru beberapa tahun terakhir ini mereka ingin menerima solusi dua negara damai, tetapi minta wilayah sebelum perang, yang tidak bisa dong. Ya, kamu kemarin kan ngelawan perang, setelah perang saya menang, masa wilayah yang sebelum perang yang ditentukan PBB kamu minta lagi? Tidak bisa. Jadi yang dikatakan pencaplokan wilayah-wilayah Palestina itu sejatinya tidak seperti itu. Ini sih secara apa jujur. Kemudian yang terakhir, pemindahan apa namanya kedutaan Israel, yang kedutaan Amerika yang selama ini di Tel Aviv dipindah ke Yerusalem, heboh di seluruh dunia. Orang Indonesia ikut heboh, mengadakan demo, bahkan sumbangan beras kepada Palestina. Orang Palestina kan nggak makan nasi, berasnya dimakan siapa sekarang? Tapi memang orang Indonesia itu pinter ya, dia ikut-ikut seolah-olah ngomong Palestina, padahal duitnya nggak ke Palestina. Saya ini ngomong sendiri langsung dalam siaran televisi waktu itu, TVRI sama apa namanya NDTV waktu itu, sekarang jadi RBTV kan. Saya itu diwawancara di kedutaan besar Palestina bersama dengan duta besar Palestina waktu itu dan Profesor Komarudin Hidayat. Nah, kemudian di awal dari wawancara itu Pak Dubes itu mengatakan begini, kami tidak pernah menerima bantuan sepeser pun dari orang-orang yang demo itu untuk Palestina. Justru bantuan dari PGI yang kami terima, bantuan dari KWI yang kami terima. Lalu demo-demo untuk Palestina itu kemana itu? Orang Palestina nggak makan beras, berasnya terus kemana? Jangan dijual itu biaya apa itu demo berikutnya, itu biaya kampanye partai tertentu, kita nggak tahu. Itu yang terjadi. Makanya begitu mudah kita ini dihasut oleh masalah agama. Pemilu tahun 2006, kemudian Hamas ikut pemilu, Fatah ikut pemilu. Fatahnya kalah dengan Hamas, faksi Islam garis keras menang. Kenapa kekalahan Fatah? Salah satunya partai nasionalis ini korupsi. Ini sejak dulu sama begitu. Makanya kalau Anda ke partai nasionalis, hati-hati, jangan mencintai mamon. Ideologinya bagus tapi mentalitasnya rusak, karena di sana terkenal sekali orang-orang Fatah itu banyak melakukan pungutan-pungutan pada rakyat Palestina. Di tengah-tengah kesulitan seperti itu, maka rakyat Palestina pro kepada asal beda dengan Fatah. Hamas menang telak. Waktu menang telak itu, kemudian negara-negara barat kebingungan, wah ini kalau partai garis keras ini menang, ini tidak ada lagi perundingan terhadap Israel. Maka kemudian salah satunya bantuan untuk Palestina yang itu sebenarnya tersalur nggak tahu kemana, untuk bikin merakit bom itu nggak tahu kemana, itu langsung ditarik. Kemudian setelah ditarik diadakan lobbying lagi waktu Ismail Haniyeh masih menjadi apa namanya Perdana Menteri, tapi presidennya dari Fatah, yaitu Mahmud Abbas. Nah, sekarang ini jujur wilayah Gaza itu wilayah menjadi markasnya Palestina, faksi Hamas. Wilayah West Bank, wilayah apa jalur apa itu tepi barat itu wilayahnya Fatah sampai hari ini. Makanya saudara-saudara ngomong tentang Palestina itu rumit. Nah, ketika Donald Trump memindahkan apa namanya kedutaannya ke wilayah Yerusalem Timur, itu langsung heboh rame. Saya waktu itu ada di sana.
Saya nginep di hotel yang sama untuk demo itu. Itu yang demo cuma beberapa gelintir orang, tapi foto-foto demo dari tahun sekian dimunculkan di Indonesia. Jadi kami itu hanya tertunda mungkin hanya setengah jam. Jadi mereka itu teriak-teriak, pasang spanduk, kemudian ya mereka tertib demonya juga. Bis asing itu keluar, lalu mereka jalan, nggak nutup jalan. Itu di Indonesia beritanya heboh sekali. Katanya ini Yerusalem sedang kacau, makanya orang nggak berani ke Israel. Padahal aman-aman saja Israel. Kalau Anda pernah ya pergi, saya juga banyak mengalami itu kan, saya ke Israel itu kan paling sering tuh. Mungkin sudah puluhan kali saya, setiap tahun 4 kali, 2 kali, 5 kali gitu ya, sejak di bawah tahun 2000. Karena saya punya interest tinggi kepada studi tentang Timur Tengah toh. Dan saya punya banyak teman di sana waktu saya masih kuliah di Timur Tengah dulu. Nah itu kemudian diekspos, di blow up besar-besaran. Kadang-kadang gambarnya itu bukan gambar demo saat itu. Ternyata benar-benar Trump memindahkan kedutaannya. Tapi Trump itu juga pinter. Tempat yang didirikan untuk kedutaan Israel itu bukan di wilayah Yerusalem Timur, perbatasan Yerusalem Timur, Yerusalem Barat, ini Yerusalem Timur. PBB menentukan yang disebut Corpus Separatum itu hanya Yerusalem Timur, di mana Bait Allah di dalamnya. Sementara Yerusalem Kota Baru itu tidak termasuk wilayah yang Corpus Separatum tadi. Nah, Trump mendirikan itu di sini. Ini di bawah, ini Yerusalem Barat, bukan Yerusalem Timur. Jadi kalau mereka ngugat rame-rame, ini kan bukan Yerusalem Timur, ini Yerusalem Barat, tapi tetanggaan dikit aja, ya kan? Kalau orang nyebrang di sini, lewat garis ini Anda sudah bisa beli makanan, beli jus, beli minuman di sini. Jadi kira-kira kalau pegawai kedutaannya besar dia mau jajan ya sebelah sini juga, Yerusalem Timur, tapi posisi gedungnya itu tidak di wilayah Yerusalem Timur, tapi di wilayah Yerusalem Barat yang tidak termasuk dalam definisi Corpus Separatum tadi. Nah, tapi Israel memang pinter ya memang. Mereka menggunakan itu. Nah ini loh, Amerika aja sudah masuk. Bagaimana negara lain? Amerika Latin yang lain-lain mulai mindahin satu. Status quo itu menjadi pembenaran internasional terhadap Israel. Mestinya Palestina itu belajar dari Republik Indonesia. Apa kita dulu tidak sulit menyampaikan batas wilayah kita? Coba, waktu sidang PPKI, sidang Dokuritsu Chunbei Inkai zaman Jepang itu kan, Bung Hatta, Pak Yamin, Bung Karno berdebat wilayah Indonesia. Pak Yamin yang paling ekspansif, wilayah Indonesia adalah Astadwipa Pulau yang ke-8, wilayah Majapahit Raya waktu itu. Nah, kerajaan Majapahit itu kan wilayahnya sampai di Singapura. Masa Singapura mau dimasukkan Indonesia? Itu Pak Yamin. Bung Hatta lebih realistis. Waktu debat soal Papua itu masuk Indonesia apa tidak? Masuk katanya Yamin, karena Papua itu disebut Wanin zaman kerajaan Majapahit. Bung Hatta mengatakan, rasnya itu warnanya beda dengan kita loh. Mereka ini bukan termasuk orang-orang Melanesia yang rasnya sama dengan Indonesia Barat, tetapi mereka termasuk Polynesia. Melanesia, kita termasuk Polynesia, mereka termasuk Melanesia. Katanya Pak Yamin, dalam dokumen negara Kertagama itu disebut wilayah Indonesia. Zaman Van Vollenhoven itu wilayah hukum adat Ternate Tidore, jadi wilayah Indonesia. Yang lebih realistis mereka mengatakan, udahlah jangan terlalu tinggi-tinggi, Papua okelah masuk, karena itu wilayah Hindia Belanda. Tetapi daerah-daerah lain seperti Thailand jelas nggak masuk, sekalipun dulu masuk Majapahit. Lalu yang paling masuk akal, bekas jajahan Hindia Belanda adalah wilayah Indonesia. Tapi Belanda kan nggak mau mengakui. Yang pertama-tama diadakan mulai dari konferensi perjanjian Linggarjati, Renville sampai Meja Bundar kan. Pada awal-awal tahun 46 perjanjian Linggarjati hanya mengakui Indonesia itu wilayahnya seluruh Jawa, Madura dan Sumatera. Tapi Indonesia terima. Kenapa terima?
Ini kan sebagai titik pijak secara hukum bahwa de facto mereka mengakui kemerdekaan kita. Itu jeniusnya para founding fathers kita. Oke, sementara akui saja, nanti menjalar, itu kira-kira. Kemudian tahun 48 diadakan lagi yang namanya wilayah Indonesia, termasuk adalah Jawa Tengah, Jogja plus Sumatera. Nah, lebih panjang lagi ya. Kemudian Indonesia menerima 3 delegasi asing. Waktu itu Amerika Serikat, Australia dan Belgia. Gencatan senjata dilakukan dengan Van Mook. Artinya apa? Kalau sudah delegasi asing masuk ke Indonesia, berarti secara hukum internasional de facto dan de jure diakui ini wilayah Indonesia. Baru kemudian 2 November tahun 49 Belanda menyerahkan wilayah Indonesia tanpa syarat dengan perkecualian Papua. 1960-an lewat diplomasi yang terus-menerus semua wilayah NKRI ini utuh. Dari tahun 46 sampai tahun 60-an itu dilakukan. Coba kalau Palestina tidak terlalu temperamental, sabar itu kan, orang sabar lebih daripada pahlawan pasti dapat. Lah orang menolak opsi 2 negara damai koeksistensi dalam satu wilayah, sudah nolak memerangi, setelah perang kalah minta lagi, yang ini nggak bisa dong. ini bahasa vulgarnya seperti itu, karena ini konsumsi jemaat. Saya kalau bicara begini di PGI nggak seperti ini. Saya diundang oleh PGI bicara tentang dalam rangka 70 tahun WCC. Saya bicara tentang posisi Israel Palestina di dalam diskursus dialog Kristen Islam. Karena pesertanya tidak hanya dari kalangan Kristen, saya bicaranya ya lebih akademis lah, karena ini dalam konteks jemaat ya saya agak guyon aja supaya semua pesannya bisa ditangkap dengan baik. Lebih-lebih yang dari STT, dari sekolah teologi, kiranya ini bisa memperkaya wawasan kita tentang tanah Israel dan segala problematiknya, baik dari aspek biblical maupun dari aspek hukum internasional dan kacamata politik modern. Terima kasih. Ya, kita akan masuk tanya jawab. 1 orang 1. Kalau saudara tanya 2 atau 3, kita hanya akui 1. Ya, sampai supaya lebih banyak orang dapat kesempatan, dan supaya tidak bingung, 1 bertanya, Pak Bambang langsung jawab, setelah itu baru yang lain. Ya, silakan. Terima kasih. Nama saya Ian dari komponen Perkantas. Pertanyaan saya begini, Pak. Kadang-kadang 1 Korintus 1 itu dilupakan dalam ketika kita belajar mengenai Israel, Pak. Maksudnya kita terlalu mengagumi kehebatan kebijaksanaan pikiran orang Israel, sedangkan kalau di konsep perjanjian lama kita melihat bahwa Daud itu sering bilang jangan ambil rohmu daripada aku. Jadi dan katakan orang Israel itu bodoh dan lemah juga seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1, Pak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita tetap bisa istilahnya menyaring, memfilter bagian mana yang perlu kita pelajari dari Israel dan bagian mana yang tidak perlu, Pak. Karena sejujurnya orang zaman sekarang ini kalau saya lihat, Pak, dia gayanya gaya Yunani, Pak. Jadi kebijaksanaan, sofi-sofi kayak gitulah, Pak. Jadi mohon tanggapannya, Pak. Terima kasih. Ya, langsung Pak Bambang. Ya, terima kasih. Memang konteksnya 1 Korintus 1 itu kan bicara tentang orang Yunani dan orang Yahudi. Orang Yahudi meminta tanda, orang Yunani mengejar hikmat, kan itu kan. Nah, orang Yahudi meminta tanda, karena tanda di situ adalah tanda mujizat. Sementara mereka mengharapkan Mesias itu kan Mesias politik yang menang perang. Nah, kok malah disalib kan itu kan.
Makanya bagi orang Yahudi itu satu batu sandungan. Kita berharap Mesias yang menang, kok masa Mesias yang disalib. Bagi orang Yunani, kalau orang Yahudi meminta tanda, mukjizat, orang Yunani Sophia Setousin, mengejar Sophia. Sophia itu menjadi kata filosofia, mencintai kebijakan. Dari kata filosofia kemudian muncul kata filsafat. Bagi orang Yahudi itu adalah satu batu sandungan karena nggak cocok dengan apa yang mereka inginkan. Mesias menang, Mesias politik, ternyata Yesus disalib. Tapi bagi orang Yunani itu satu kebodohan. Mereka merasa sebagai bangsa yang telah melahirkan para pencerah peradaban, Plato, Aristoteles, bahkan kita belajar teori atom dari Demokritus, dari teori Pitagoras sampai di gelar matematika itu muncul dari Yunani. Kira-kira seperti itu. Bagi orang Yahudi adalah batu sandungan, bagi orang Yunani kebodohan. Tetapi Allah menantang, mana orang yang mau mendebat, mana itu orang berhikmat. Ya kira-kira seperti itu. Salib yang menjadi kebodohan bagi orang Yunani, salib yang menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, ini konteksnya orang Yahudi mungkin lamban secara rohani. Nah, kalau mereka cerdas secara rohani kan mereka sudah terima Tuhan Yesus. Tetapi ini tidak mengurangi hormat kita pada setiap orang yang bebas untuk mencerahkan peradaban. Karena kita pakai YouTube, pakai Google kan yang bikin orang Yahudi. Ya toh? Jadi ini kalau urusan kecerdasan Google, kecerdasan YouTube, Wikipedia, kita ikut Yahudi. Kalau urusan keselamatan surga jangan ikut Yahudi, tapi ikut Tuhan Yesus. Ini kira-kira. Jadi bodoh yang mana ini? Kalau bodoh dalam konteks iman ya, tetapi kalau dalam konteks ilmu pengetahuan ya kita masih berhutang sama orang Yahudi sampai hari ini. Saya kira itu. Oke, baik. Berikut. Ya, sana bagian kanan saya. Baik, terima kasih. Saya Ray dari PMK. Jadi saya ingin bertanya, kan dari berdasarkan hal yang tadi diberikan oleh Bapak Bambang itu disebutkan bahwa kita orang Kristen ini tidak lagi mengetahui Yerusalem sebagai kota suci dan kita ini sedang menunggu Yerusalem yang kedua begitu. Yang ingin saya tanyakan itu kan sekarang masih lagi dalam konflik Israel Palestina. Yang ingin saya tanyakan itu apa tempat berdiri kita sebagai orang Kristen dalam mendukung hal tersebut? Apakah kita mendukung Yerusalem milik Israel karena secara sejarah itu yang milik Israel, atau apakah kita mengecam Israel karena telah melakukan pelanggaran HAM, ataupun kita hanya membiarkan saja semua itu terjadi dan berdoa saja begitu. Dari saya, terima kasih. Tentu kita tidak bisa membiarkan penindasan. Orang Kristen menyatakan salum di tengah-tengah situasi dunia yang tidak adil, keadilan, membawa keadilan di tengah-tengah dunia yang tidak adil. Kan seperti itu kan? Jadi kita tidak bisa membiarkan kesewenang-wenangan orang Israel terhadap rakyat Palestina. Tetapi untuk kota Yerusalem, ya memang ini secara historis memang itu miliknya Israel menurut saya. Tapi mesti dicarikan jalur-jalur yang sifatnya dialogis, ya, supaya tidak perlu ada korban lagi dalam konteks konflik dengan yang lain. Tetapi kalau misalnya tadi dikatakan Yerusalem menurut mandat PBB dan menurut pengakuan hukum internasional bahwa itu adalah korpus separatum yang lalu terpisah dari Israel dan Palestina, sebetulnya ini menarik. Karena apa? Palestina ibu kota Ramallah, Israel ibu kota Tel Aviv, kan gitu kan? Tapi Israel ingin Yerusalem tetap menjadi ibu kota mereka. Nah, menurut saya, asal bukan Yerusalem Timur kan sebetulnya itu bukan wilayah Yerusalem yang dimasukkan dalam korpus separatum tadi. Yerusalem wilayah Timur itu Yerusalem kuno itu loh. Karena di situ ada Bait Allah, karena di situ ada
sejarah mereka bangsa Yahudi. Mereka tidak ingin dilepaskan dari sejarah masa lalunya itu. Bagi kita orang Kristen mungkin nggak terlalu emosional seperti orang Yahudi. Tapi kalau Anda orang Kristen, darahmu Yahudi tetap akan terikat dengan itu. Kan gitu kan kira-kira. Jadi bagaimana mencari solusi itu? Ya salah satunya begini. Soal politik bisa diselesaikan dalam konteks dialog-dialog lewat forum-forum internasional. Tidak usah lewat perang. Nah, yang kedua, persoalan HAM diselesaikan. Nah, ini menarik sekarang terakhir-akhir ini ya. Orang Yahudi itu, orang Israel itu mengantisipasi kira-kira kalau jumlah penduduk Palestina nggak di stop, itu pasti kalah mereka. Itu loh. Makanya ini kekhawatiran juga karena orang Israel itu anaknya cuma 2, cuma 3. Orang Palestina anaknya banyak-banyak. Lebih-lebih yang Islam karena boleh menikah lebih dari 1. Katakanlah ini guyonan ini. Kalau istrinya 4, masing-masing anaknya 4 kan 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat supaya dibalas kan itu kan. Itu kan kalah. Jumlah orang Palestina Kristen juga kalah. Karena apa? Kira-kira sebelum perang Yom Kippur, perang 6 hari, itu jumlahnya masih di atas 20%, hampir 30%. Tapi sekarang Anda tahu jumlahnya orang Kristen di Palestina tidak sampai 5% sekarang. 5% lebih atau kurang 5%. Karena apa? Dalam konflik-konflik masalah itu mereka banyak keluar negeri, ke Amerika, ke Kanada, kemana, ditinggalkan karena mencari masa hidup yang masa depan yang lebih baik. Kota Nazaret yang dikenal sebagai kotanya Yesus sekarang jumlahnya tidak signifikan seperti dahulu. Kota Nazaret itu mungkin masih 50-50 Islam Kristennya, tetapi Bethlehem mayoritas Islam sekarang, Kristennya nggak sampai 5% mungkin. Itu yang terjadi. Nah, dalam kondisi seperti ini, soal-soal pendekatan politik tidak semuanya bisa menolong. Karena apa? Kalau soal politik, orang itu disuruh menunda, sabarlah dulu di sini, ini kota Kristen loh, jangan kemana-mana. Tapi mereka sengsara setiap hari. Mereka keluar dari sana karena orang Kristen punya pendidikan rata-rata lebih bagus. Anaknya mereka cuma 2, paling banyak 3 lah. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian terakhir ini menarik saudara-saudara. Sebelum negara Israel itu berdiri, di sana ada komunitas Katolik yang berada di Holy Land, entah itu Urdu Fransiskan yang banyak berjasa di dalam mengeksplorasi naskah-naskah Qumran, naskah Laut Mati. Suatu ketika itu dia melihat ada kecemasan ini, wah ini kalau begini bisa-bisa jumlah orang Palestina Kristen itu akan habis tuh. Jadi dua-duanya bermain. Ini menarik ini. Orang Israel bermain sekarang ini. Ada program namanya Taglit. Taglit itu apa? Mereka ini mengundang keturunan-keturunan Israel yang ada di luar negeri. Jadi kalau Anda bisa membuktikan DNA-mu turunan Israel, bisa Anda jadi warga negara Israel. Itu diundang ke sana. Setelah diundang ke sana, mereka dikasih tempat ziarah. Jalan ziarah itu bukan ke Bethlehem, nggak ada kaitannya dengan orang Yahudi kecuali di makam Rahel, ya. Tapi mereka di Hebron, di makam Rahel, bukan di gua kelahiran Yesus. Lalu di Bait Allah, di tembok ratapan. Lalu ziarah terakhir itu diadakan di Yad Vashem, tempat di mana museum untuk korban-korban penindasan Nazi, di mana bekas jubah yang berlumuran darah karena orang-orang Yahudi dibantai orang Jerman, itu dimuseumkan. Sampai keluar dari museum itu mereka nangis. Begitu sudah nangis terharu, disodori formulir jadi warga negara. Dan itu berhasil banyak untuk mengejar ketertinggalan mereka dengan penduduk Palestina. Dan itu fakta bahwa jumlah penduduk itu sangat menentukan. Nah, berbahagialah kita penduduknya banyak, hanya kualitasnya perlu ditingkatkan, kan itu kan. Terus kemudian orang Kristen ini mikir, karena orang Kristen di sana yang paling eksis itu adalah dari Urdu Fransiskan ini, maka orang-orang romo-romonya Fransiskan itu juga mikir, wah ini kalau Israel punya begitu, tandingannya cuman orang-orang Palestina yang non Kristen. Lalu orang-orang kita bagaimana? Dia juga bikin perumahan murah
untuk orang Palestina. Dan Anda tahu, satu-satunya mungkin kelompok masyarakat yang tidak berani diganggu Israel hanya orang-orang Fransiskan ini, karena mereka tuan rumah sebelum orang Zionis datang. Lobbying politiknya luar biasa. Itu tanah miliknya Fransiskan, begitu nanti dikuasai negara Israel, Fransiskan berteriak dikembalikan. Itu yang terjadi sekarang ini. Lalu dia tunjukkan ada flat murah, harganya flat di Yerusalem itu kira-kira 1 bulan itu mungkin sekitar 1.000 sampai 1.500 US dollar. Orang-orang Yahudi hanya membayar 500-400 US dollar, itu pun disubsidi oleh negara Israel. Fransiskan tidak mau kalah, 500 US dollar setahun. Akhirnya apa? Orang-orang Kristen dimasukkan ke situ, orang-orang Kristen Palestina dan sebagainya masuk ke situ. Ya Islamnya juga dikasih lah, tapi ya 1-2. Memang yang bikin itu kan kolektornya orang Katolik, maka Islamnya dikasih lah 1-2. Tapi orang-orang Kristen itu ditampung di situ. Untuk apa? Mengimbangi populasi Kristen yang mulai punah di Holy Land. Saya pernah wawancara dengan salah seorang abuna yang nunggu tempat di gereja Getsemani, orang tua sekali. Saya tanya, tahu program ini? Wah, saya tidak tahu urusan-urusan politik, tapi saya kejar terus. Terus dia bilang apa? Ya, kita ini hanya ingin mendirikan pendidikan yang layak, hidup yang layak bagi orang-orang Kristen di sini, baik itu orang Palestina Muslim maupun Palestina Kristen. Harapan saya ke depannya tidak terjadi orang Kristen di negeri sendiri, karena kita sudah tercabut dari tanah air kita. Kristen berkembang di Roma, Kristen berkembang di Konstantinopel. Kenapa di Yerusalem, tanah air kita semula, kita tidak ada? Itulah kerinduan kami, itulah air mata kami, itulah doa-doa harapan kami, sehingga kami tetap kerasan tinggal di sini. Saya sudah ikut terharu saya, wah hebat juga ini Bapak ini kan. Nah, kira-kira seperti itu, antara pendekatan politik dengan pendekatan kemanusiaan harus berbeda. Saya kira itu. Terima kasih.